Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran Seni Budaya kelas 12 semester 1. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan melanjutkan materi pembahasan pada minggu yang lalu. Setelah kita mempelajari tentang kompetensi dasar pada poin 3.1, yaitu tentang materi pengetahuan, peserta didik mampu mengevaluasi konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Sekarang kita akan fokuskan kepada materi keterampilan pada poin 4.1, yaitu peserta didik mampu berkreasi karya seni rupa 2 dimensi berdasarkan imajinasi dengan berbagai media dan teknik. Nah, sebelum kita memasuki materi keterampilan kali ini, Ibu meminta kalian untuk bisa berkreasi karya seni rupa 2 dimensi. Tugasnya yaitu membuat kreasi gambar komik secara grafis dengan teknik arsir, bisa hitam putih atau berwarna. Nah, pilih kreasi komik baik dengan gaya kartun, realis, ekspresif maupun semi kartun atau semi realis, di mana kalian harus menentukan tema masing-masing dari komik yang kalian akan buat. Kerjakan dalam kertas gambar berukuran A3, kemudian buatlah satu rangkaian cerita dalam 1 halaman saja, tidak lebih. Kumpulkan pada guru pengajar sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Baik, sebelum kalian memulai untuk berkreasi karya seni rupa 2 dimensi, di sini Ibu akan coba mengingat-ingat materi pengetahuan yang sudah Ibu bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu teknik arsir. Nah, apa itu teknik arsir? Yaitu menutup objek lukis dengan pulasan garis sejajar atau menyilang. Bisa menggunakan pensil, pensil warna, ataupun pensil hitam putih. Komik. Komik atau gambar cerita merupakan rangkaian panel atau frame bergambar yang saling berurutan sehingga pembacanya dapat menyimpulkan sebuah cerita secara utuh. Dalam membuat komik merupakan salah satu tindak lanjut keterampilan menggambar sebagai bidang seni yang juga memiliki prospek. Umumnya, untuk menciptakan sebuah karya komik, kita itu harus menguasai teknik menggambar dengan pensil sebelum kalian mewarnainya. Syarat menggambar komik. Yang pertama, kita harus menentukan topik dan tujuan. Sebelum menggambar komik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Dalam menentukan tema, perlu dipikirkan bentuk visualisasi dan kata yang digunakan yang tujuannya untuk memperkuat gambar visual tersebut. Pengembangan tokoh karakter yang sangat penting karena apa? Berperan sebagai aktor sebuah cerita komik. Yang kedua, yaitu membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Dalam membuat kalimat komik, dipilih kata yang singkat, jelas, mudah dicerna, dan menarik. Kalimat akan berkesan jika disertai gambar pendukungnya, sehingga pembaca senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Dan yang ketiga, menggunakan media yang tepat, di mana penggunaan media itu harus disesuaikan dengan media yang digunakan. Jika komik berupa buku, merupakan satu kesatuan cerita yang utuh. Jika komik berupa cerita pendek, itu bisa menggunakan selembar kertas. Komik yang dibuat secara digital bisa menggunakan alat bantu komputer. Menggambar komik dengan komputer itu lebih memudahkan dalam berekspresi. Selain itu, kalau terjadi kesalahan dapat segera diganti. Berikut adalah gaya dari gambar komik yang nantinya kalian bisa pilih. Yang pertama ada kartun, realis, ekspresif, kemudian ada semi kartun atau semi realis. Kita akan bahas satu persatu mengenai gaya gambar dari komik.
Yang pertama ada gaya kartun. Gaya ini biasanya digunakan untuk cerita-cerita humor, cerita petualangan untuk anak-anak, atau fantasi anak-anak. Gambar kartun berfungsi menghibur karena berisikan humor. Gambar kartun juga dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Nah, perlu diketahui, gambar kartun sering disebut juga gambar animasi. Dengan kemajuan ilmu dan teknologi, gambar kartun dapat diangkat menjadi sebuah film yang menarik untuk dunia anak-anak. Contohnya, keluarga Disney, Popeye, Winnie the Pooh, Tarzan, ada Doraemon, dan lain sebagainya. Gaya realis. Gaya ini biasanya dipakai untuk cerita-cerita drama, petualangan atau fantasi, sejarah, atau cerita-cerita untuk orang dewasa. Yang ketiga, ada gaya ekspresif, di mana gaya ini biasanya dipakai dalam cerita-cerita petualangan penuh aksi, laga, pertempuran, atau komik-komik seni. Hasil karya komik ini cenderung lebih abstrak. Yang terakhir adalah gaya semi kartun atau semi realis. Gaya ini merupakan gabungan antara kartun dan realis. Karikatur adalah ciri khas dari gaya ini. Ada banyak pula gaya lain tergantung dari kemampuan menggambar realis dan kartun yang digabungkan. Oke, kalian bisa menyiapkan bahan dan alat untuk menggambar komik, di mana sebagai tugas kreasi seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, yaitu siapkan kertas warna netral, bisa putih, abu-abu atau coklat, tetapi di sini Ibu lebih menghendaki warna putih. Nah, cari kertas yang mudah menyerap media apa aja. Ya, bisa HVS, kuarto, karton. Oke, sebagai contoh bisa menggunakan kertas gambar berukuran A3. Jadi kita sepakati kita menggunakan kertas gambar berukuran A3. Yang kedua, siapkan penggaris, di mana fungsi penggaris ini untuk membentuk atau membuat strip-strip kolom pada komik. Yang ketiga, penghapus, kemudian ada pensil gambar untuk mempola, kemudian yang terakhir adalah pensil warna. Perhatikan langkah-langkah dalam pembuatan komik. Yang pertama adalah persiapkan bahan atau alat kerja. Yang pertama ada pensil 2B, 3B, pena, boksi, dan sejenisnya. Kemudian penggaris, penghapus, dan meja gambar jika diperlukan. Selanjutnya, kalian harus membuat cerita atau skenario. Ya, di sini mendapatkan ide cerita yang bagus memang sulit. Jadi kalian harus memulai dengan cerita yang sederhana, yang memungkinkan atau mudah divisualisasikan dalam bentuk gambar. Nah, selanjutnya menentukan ukuran atau standar kertas yang digunakan. Jadi kita sudah sepakati kita menggunakan kertas gambar berukuran A3. Jangan lupa untuk memberikan garis tepi ya pada kertas gambar, minimal 1 cm. Kemudian membuat karakter tokoh atau cerita sebagai objek pendukung. Nah, ada setting atau pembagian frame per halaman. Jadi kita ini tidak perlu karena kita hanya menggunakan 1 halaman saja. Jadi usahakan cerita itu maksimalkan pada 1 halaman saja. Yang terakhir, membuat sketsa awal dengan pensil. Kemudian baru kasih warna dan finishing. Berikut akan Ibu berikan beberapa contoh dari gambar komik. Yang pertama ada komik untuk anak SD atau komik yang dibuat oleh anak SD. Salah satu contoh komik yang dapat digambar oleh anak SD. Ya, selain bertema keluarga, dengan tokoh komik anak-anak, gambar komik ini juga mudah untuk digambar. Jadi bagi kalian yang mencari tokoh komik bertema anak-anak maupun contoh komik yang mudah digambar, nah gambar di samping ini bisa dijadikan salah satu inspirasi.
Bukan berarti nanti kalian sama persis dengan ini, bukan ya. Ini hanya untuk inspirasi kalian dalam berkarya seni 2 dimensi dalam bentuk komik. Ada lagi komik anak-anak. Silakan kalian bedakan dengan komik anak SD, di mana komik anak-anak ini ada ilustrasi gambar dan mudah untuk dapat menjadikan inspirasi kalian dalam berkarya komik. Jadi lebih terkesan menarik dibandingkan dengan komik anak SD yang simple. Komik pendidikan. Nah, bisa kalian perhatikan, komik ini bertema tentang pendidikan atau tema kemerdekaan. Meskipun komik ini sebenarnya kurang mendidik dan hanya sebagai lucu-lucuan saja ya, tetapi paling tidak komik ini dapat memberikan inspirasi ya bagi kalian dalam menggambar komik yang bertema pendidikan dengan cukup lucu dan menarik. Selanjutnya ada komik Doraemon. Nah, bisa kalian cermati, komik ini termasuk salah satu contoh dari komik gaya kartun, di mana ilustrasi yang cukup sederhana dan rangkaian ceritanya cukup menarik. Komik pendek. Komik pendek dengan cerita yang sangat simpel dan memiliki makna yang mendidik. Kalian bisa perhatikan pada gambar komik berikut ini. Kemudian, kalian juga bisa mencari inspirasi pada kejadian-kejadian yang bermakna atau cukup unik pada lingkungan sekitar kalian. Ya, itu bisa dijadikan tema dalam penugasan kali ini juga. Gambar ini merupakan contoh bentuk komik yang mudah digambar untuk pemula. Ya, karena apa? Menggambar komik yang bermutu tinggi itu tentu saja membutuhkan pengalaman dan pengetahuan tentang komik. Nah, bagi kalian yang baru belajar menggambar komik, tentu akan sangat kesulitan dalam menggambar komik dengan ilustrasi yang rumit dan detail. Nah, ini bisa menjadikan contoh komik yang mudah untuk digambar dan dapat menginspirasi kalian dalam berkarya komik. Gambar berikut juga merupakan komik yang mudah digambar, di mana cerita-ceritanya diambil dari cerita lucu dalam kehidupan sehari-hari. Kalian juga dapat membuat komik dengan tema cerita lucu, diambil dari pengalaman-pengalaman lucu yang sudah kalian alami. Nah, ini bisa dijadikan contoh juga. Sekian untuk materi pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man 1 Kota Madiun, gali potensi, raih prestasi. Sampai jumpa.